Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdian Syadi Pratama dengan NIM 02236053 dari kelompok 19. Di sini saya akan membuat video tutorial cara membuat peta digitasi dan peta SPL. Ini saya akan buat secara singkat saja karena perangkat tadi video error. Yang pertama-tama kita akan membuat peta digitasi terlebih dahulu. Dengan ini kita tentukan titik koordinatnya terlebih dahulu agar sesuai, tidak usah gonta-ganti, yaitu data frame. Kita klik view data frame properties, lalu kita gunakan koordinat sistem yaitu BGS 1919 1994 UTM 9499 S. Oke, lalu kita add data di ini namanya peta RPI. Data lagi, add. Kalau sudah, hasilnya akan jadi dua seperti ini. Ini. Nah, setelah itu kita akan melakukan georeferencing. Georeferencing ini bertujuan untuk menggabungkan dua peta ini. Nah, caranya yaitu langkahnya kita kita pilih yang 344. Kemudian klik add control point. Kita cek tentang yang 344. Nah, kita beri titik di perpotongan garis di sini. Kita lakukan dari atas, kanan bawah, lalu kiri bawah. Kita lakukan secara berurutan. Ini klik kanan, lalu input DMS. Ini untuk mempersingkat waktu akan saya skip saja bagian ini. Kemudian hasil dari georeferencing yang berhasil akan menjadi seperti ini. Dua peta RB tadi akan tergabung menjadi satu. Nah, setelah sudah kita lakukan digitasi, membuat data vektor dari desa Kragan. Nah, desa Kragan berada di sini. Lalu kita pergi ke katalog. Nah, katalog sini kita cari folder yang kita gunakan untuk membuat shapefile. Nah, shapefile ini kita akan membuat beberapa tipe, yaitu tipe file shapefile untuk batas desa, pemukiman, jalan, dan simbol. Nah, ini kita contoh saja kita pilih sini. Nah, kita klik new, lalu save file. Nah, save file di sini ada beberapa tipe. Ada poin-poin di sini digunakan untuk simbol, kemudian polyline di sini untuk batas desa, jalan, dan lain-lain. Untuk berupa nanti garis, poin tadi berupa titik. Kemudian polygon ini tipenya untuk membuat seperti pemukiman, tegalan, kebun, dan lain-lain. Nah, contoh saja saya ingin membuat batas desa menggunakan polyline. Nah, batas desa. Nah, selanjutnya kita klik Start Editing, kemudian klik batas desa, save file yang telah kita buat tadi. Nah, kemudian kita klik yang sini, Create Feature, batas desa. Nah, kita klik-klik saja untuk menyesuaikan batas desa yang ada di peta RBI. Mungkin akan saya skip saja, nanti jadinya seperti apa. Nah, setelah jadi itu akan hasilnya seperti ini.
bisa kita lihat di sini terdapat batas desa ini menggunakan polyline dan kebun ini menggunakan polygon dan simbol-simbolnya belum saya buat. Nah, simbol ini kita buat menggunakan tipe shapefile yang point. File kita buat point. Misal saja masjid. Nah, sebelum kita itu jangan lupa kita start lalu klik masjid. Nah, ini jika sudah kita klik page. Nah, masjid sudah saya tambahkan ada di sini. Jika sudah tambahkan yang lain ada jembatan dan lain-lain. Ini jika ini ada beberapa bangunan yang mungkin ada yang besar, ada yang kecil itu tadi itu nanti akan seperti ini caranya. Kita gunakan shape file, dan start editing, bagaimana create picture, bagaimana. Nah, misal saja bangunannya ada di sini, satu, dan dua ada di sini. Nah, ini nantinya bangun di sini, nantinya kita jadikan buat dua bangunan besar dan kecil. Kita klik dulu attribute of table-nya bangunan. Nah, di sini kita save edit terlebih dahulu. Stop. Nah, add field. Kita buat keterangan. Keterangan, lalu kita teks. Oke. Nah, ini kita klik editor lagi. Start bangunan. Oke. Nah, di sini kita buat yang ini bangunan besar. Nah, bangunan kecil. Oke. Kita klik yang bangunan besar lebih dahulu. Bangunan besar ada di sini, bangunan besar. Bangunan besar, kita lanjut ke bagian properties. Kita klik simbologi, kategori, unique value. Nah, ini kita klik keterangan, kita klik add all value. Nah, di sini yang bangunan besar ini tadi kita cari simbolnya yang seperti ini. Oke, bangunan yang kecil, kita cari. Kita tambahkan lagi yang menggunakan buletan. Kita agak kecil. Agak kecil, 6. Nah, seperti ini kita oke saja.
Oke. Nah, ya oke. Langsung edit. Lalu stop. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ada terdapat dua bangunan yang besar dan kecil. Ini bisa menjadi indikator ya, bisa membedakan. Nah, kemudian bisa kita lanjutkan yang lain-lain. Di sini saya sudah membuat beberapa juga untuk kantor desa, kuburan, jembatan, dan lain-lain. Nah, setelah sudah, kita juga bisa menyesuaikan lebih detail lagi dengan menggunakan data base map, yaitu dengan cara kita klik file, lalu add data, kemudian add base map. Pastikan kita tersambung dengan koneksi internet, lalu kita pilih yang imagery. Bentar, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, hasilnya akan seperti ini. Untuk peta RBI-nya bisa kita off-kan saja. Nah, hasilnya akan seperti ini. Karena ini sudah saya sesuaikan dengan citra satelit, nah maka ini hasilnya poligonnya ini saya potong menyesuaikan dengan citra satelit karena kebun ini sudah tidak lagi sepenuhnya menjadi kebun karena ada beberapa bagian yang sudah menjadi sawah. Nah, caranya untuk memotongnya itu mudah. Cara start edit, kita cari saja kebun, kebun, oke. Nah, kita klik. Nah, kita klik saja untuk bagian sini cut polygon. Kita klik, klik misal saja seperti ini. Kita klik dua kali. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita klik sini. Nah, untuk bagian ini bisa kiri kanan lalu delete. Nah, seperti itu. Itu contoh saja. Untuk editing. Lalu jika sudah selesai semua untuk digitasi, kita lanjut ke langkah yang berikutnya yaitu menuju layouting. Nah, layouting di sini kita menuju ke kiri bawah di samping dari data view ini. Klik ke layout view. Nah, layout view. Nah, di sini saya sudah jadi membuat layoutnya. Mungkin saya akan jelaskan sedikit cara-caranya. Saya pindahkan terlebih dahulu. Nah, hasil awalnya akan seperti ini. Base map-nya kita unchecklist terlebih dahulu. Nah, di sini cara membuat layouting. Ini kita sesuaikan terlebih dahulu eh, kertas kita. Nah, caranya kita klik file, lalu page and print setup, lalu kita pilih size yang sesuai dengan ukuran kita. Saya menggunakan A3. Nah, setelah itu kita membuat beberapa item di layouting ini, seperti judul, nama, sumber, dan di sini ada juga peta administrasi untuk menunjukkan bagian desa Kragan di Kabupaten Karanganyar tersebut. Nah, untuk menambahkan data frame itu, kita klik data frame. Nah, akan muncul sini. Kemudian klik data frame, akan muncul di sini ya. Data frame, klik kanan, add data. Lalu kita cari data administrasi Kabupaten Karanganyar yang sudah disediakan. Nah, contoh saja ini kita gunakan kita gunakan 200.000 skalanya. Jika ingin menggeser, kita menggunakan pen tool ya. Ini, lalu kita selection, open attribute table, lalu klik sini, klik.
select by attribute, klik OBJ, Wisma dengan get unique value, kita cari desa Keragan, 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 Keragan. Nah, ini apply. Nah, sini sudah ada ya. Lalu kita klik yang administrasi desa, kita klik selection, kita create layer from selection feature. Nah, otomatis nanti kita akan terseleksi. Di sini kita bedakan saja warnanya. Kita jadikan warnanya warna putih misal. Oke. Nah, di sini kita clear dulu selectionnya, clear selected. Nah, ini lebih rapi. Nah, ini kan punya saya ini ada kotak-kotaknya ini namanya grid. Jadi di sini caranya kita klik kanan pada peta, properties, lalu kita buat grid. Nah, kita buat new grid, next, 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 langsung next saja. Ini saya kayak gini, yang baru kita properties. Nah, agar rapi kita bisa sesuaikan lagi untuk label orientation. Nah, untuk eh, titik-titik yang berada di kanan dan kiri itu kan vertikal. Kita buat horizontal. Kita buat yang vertikal agar lebih rapi dan tidak nabrak. Kita klik yang left and right. Oke, kita oke saja. Oke. Nah, hasilnya akan seperti ini, akan membentuk grid. Nah, di sini juga sama, kita akan buat grid. Grid, new grid, next, 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 finish. Kita properties terlebih dahulu, lalu kita left and right. Yes. Setelah itu kita bagian sini kita ubah sama. Ini tujuannya untuk biar nanti kotak-kotaknya tidak banyak ya. Sorry, salah. Is. Nah, sini. Oh, kita cek. Oke, ini ulang aja. And right. Salah. Nah, ini setelah saya otak-atik, ini ketemu hasilnya seperti ini. Kotak-kotakannya jadi lebih kecil dengan membuat menitnya menjadi 2.30. Ini kita gridnya kita rapikan lagi. Left and right. Oke.
Nah, itu kita tambahkan legend. Nah, legend untuk ini. Klik legend. Setelah itu kita buat dua. Next, 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 next. Nah, bentar, ini salah. Ini ada beberapa karena saya yang sudah membuat tadi. Hasilnya karena ini ada beberapa yang saya masukkan tadi. Kita teknis dan semua. Kita pakai saja yang sudah saya buat. Nah, di sini ini ada bangunan kecil, bangunan besar, terangan. Saya remote saja, saya bikin batas desa tadi juga tidak usah. Oke, seperti itu kita masukkan caranya seperti itu tadi. Nah, lalu untuk eh, skalanya kita jangan lupa ubah ke 1:25.000. 25.000. Oke, seperti itu. Nah, ini namanya scale bar dan ini text scale bar, text scale. Nah, cara inputnya ada di scale text. Ini kita pilih yang absolute. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Seperti itu. Lalu untuk scale bar ada di sini kita pilih yang alternating scale bar 1. Untuk propertiesnya jangan lupa untuk semuanya kita jadikan division unitnya kita buat menjadi kilometer. Ya, oke, ini saja. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, oke, seperti itu kita taruh saja di sini. Usahakan serapi mungkin. Nah, untuk judul saya ini kurang lebih sama. Kita berikan teks dan lain-lain. Teks untuk teks ini kita bisa menggunakan ini tools ini. Nah, seperti itu. Untuk seperti logo WNS di sini kita bisa insert picture lewat sini, insert lalu klik picture. Nah, oke. Dan jadi ini ada arah mata angin bisa kita taruh sini saja. Caranya tadi klik insert lalu klik bagian north arrow. Nah, di sini bisa pilih sesuai keinginan kita. Lalu kita bisa tambahkan ini rectangle. Nah, di sini kita bisa tambahkan melalui sini rectangle. Lalu kita arahkan sini yang disangkakan klik dua kali. Fill colornya tidak usah. Outline color klik warna merah seperti itu. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Lalu kita pakai ya guys ya. Nah, ini untuk sumbernya kita bisa pindahkan sini. Saya memakai sumber dari peta RBI, peta rupa bumi Indonesia. Nah, seperti ini hasil jadinya. Mungkin bisa lanjut ke peta SPL. Untuk ekspornya kita klik sini, export map. Nah,
roadmap, lalu ini bisa buat peta, bisa JPEG atau PNG ataupun PDF. Kita bisa langsung save itu. Oh, kita bisa lanjut ke peta SPL. Nah, peta SPL sini beda seperti tadi, SPL sedikit lebih rumit ya. Ini kita masukkan terlebih dahulu untuk file-filenya yang sudah disediakan. Kalau saya itu administrasi desa, agri kebun, agri ladang, agri sawah, agri tanah, ada 1, 2, 3, 4, 5 file. Nah, kita add terlebih dahulu. Ya, tidak usah menggunakan titik koordinat seperti tadi. Kali ini sifatnya kita akan nanti mengikuti data dari DEM. Nah, kita akan selection terlebih dahulu dari administrasi desa di bagian desa Kragan. Nah, kita akan membuat peta SPL Kragan kan. Nah, ini kita cari seperti tadi yang ada di peta administrasi data frame yang didigitasi. Kita klik nama BC sama dengan get unique. Lalu kita cari Kragan. Nah, ini apply. Langsung ketemu. Kita klik kanan, data, kita ekspor. Nah, langsung oke. Nah, ntar baca create layer from stack picture. Nah, seperti ini. Kita ganti namanya menjadi Desa Kragan. Desa Kragan. Oke, setelah itu kita akan lanjut di klip. Kita klip satu persatu dari ini tadi, Agri Sawah menuju ke Desa Kragan. Agri Sawah, topik Desa Kragan. Oke, guys. Tas laptopnya mau mati. Ini dia akan muncul di sini klipnya. Nah, sudah muncul, lalu lanjut saja ke Agri Tanam. Tanam, ke Sapraga. Oke, tanam. Semuanya langsung dimasukkan saja. Yang Sapraga. Lalu setelah itu, ini sudah semua. Ini diacak saja. Nah, hasilnya masih seperti ini.
kita nantinya akan buat ini menjadi satu. Kita merge, kita masukkan yang ada klipnya, kecuali desa Kragan. Nah, oke, lalu kita dissolve bagian yang kita merge tadi. Kita klik yang nama biji. Udah, kita rename menjadi eta. Udah, ini kita rename aja. Ini akan seperti ini. Lalu kita masukkan namanya file dem. Lalu yang kedua. Nah, ini akan seperti ini. Lalu langkah pertama kita cari di bagian search untuk namanya, toolsnya namanya Mosaic to New Raster. Itu kan dua-duanya. Output locationnya bebas, kita mau di dan raster data setnya kita tulis ragan.if. Kita ini pakai 32 bit sign untuk number of band-nya satu, ini last, kemudian first, satu last first. Oke. Tiga dua satu last first. Oke. Next. Apa saja.
Tambah satu plus gara-gara namanya sama. Nah, sudah dimasukkan sini. Lalu kan peta penggunaan ini dipindah ke atas layer div nih, saling atas bawah ini. Nah, lalu selanjutnya kita search lagi extract branch. Extract branch. Ke peta penggunaan. Oke, kita uncheck saja. Nah, udah. Kemudian cari lagi slope yang spesial analysis. Ya, extract lalu ada oke. Lalu jika sudah, kita search lagi. Kita reclassify yang spesial analysis. Kita input yang tadi slope, kita klik classify, kita kelasnya ada 5, sorry, 5, break value. Nah, ini kita ada 8, 15, 25, 45, dan 100. Lalu kita cari lagi namanya raster to polygon, lalu kita input hasil reclassify tadi. Nah, ini value oke. Lalu setelah ini hasilnya kita lakukan geoprocessing di dissolve. Dissolve masukkan yang raster replace. Lalu kita klik grid code, klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita di hasil dissolve tadi kita klik open attribute table. Lalu kita tambahkan add field. Lalu ini kita buat teks namanya oke. Nah, kita lakukan start editing. Kita buat 9 sampai 9%, 9 sampai sorry,
kelima, kelima sampai sini kita buat 45 tidak bisa stop. Lalu kita close saja, kita ke dissolve, lalu klik future-nya yang hasil dissolve tadi, kita klik yang bagian miringan. Oke, nah sini hasilnya kita akan ganti menjadi peta. Oke, kemudian selanjutnya kita membuat peta jenis tanah. Ini kita cek di satu-satu apa. Nah, kita add data ke klik ini, kita klik processing, klik filternya, kita klik yang kita butuhkan, jadi sekarang kita sama, lalu kita klik ke peta kemiringan lereng. Dan kita akan visual berbeda tadi, kita klik bagian PPT. Kita di peta, kita intersect, kita klik yang mana, kita sama peta kemiringan lereng. Oke, seperti ini yang di visual. Dan kita pilih IPSADP, nama PC sama jaringan. Oke, udah. Oh, ini
SPL dan properties di file kita urutkan menjadi nama kecil sama. Nah, kita add overview, kita sesuaikan sesuai dengan tujuan kita oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah itu kita hapus satu persatu dari outline color di sini menjadi no color. Nah, semuanya dihapus. Untuk mempersingkat waktu akan saya skip saja bagian ini. Nah, hasilnya nantinya akan seperti ini. Setelah dihilangkan semua apa semua outline colornya. Akan seperti ini. Lanjut langkah selanjutnya sama seperti dengan peta digitasi, kita ke layout view, ke pojok kiri bawah, dan langkahnya sama seperti tadi. Kita jadikan ke dalam suatu layout ini menjadi 25 skalanya. Kita beri judul satuan peta lahan, langkahnya sama persis seperti tadi. Kita berikan legenda, legendanya ini kita insert legend, terus kita klik yang SPL, SPL peragan. Ini kita buat 3. Next, next, next. Ini akan seperti ini. Yang lain itu sama persis seperti tadi. Ini judul dan lain sama. Mungkin cukup sekian dari saya untuk singkat waktu saja. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Ferdian Kerja Pertama pamit undur diri. Semoga dapat bermanfaat sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.